Shalom semua anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini sebelum kita mau belajar, kita mau renungan terlebih dahulu. Nah, sebelum merenungkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan pujian KASIH, kasih. Semua dengan sukacita menyanyikan pujian ini. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya kita nyanyikan pujian ini. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka seperti kasih Yesus. Semua lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sekarang Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, layakkan kami untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, kita akan melanjutkan di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 sampai 34. Nah, kita akan membaca ayat ini dan kita akan benar-benar menyimak cerita Alkitabnya ya. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 sampai 34. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Jawab kepada Antiokhia, maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan panatua-panatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini.
Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging, binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ. Saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, tema hari ini adalah perlunya perkunjungan. Kalian pernah gak sih dikunjungi oleh seseorang atau tamu ke rumah kalian? Pasti rasanya senang sekali, apalagi tamu itu atau orang itu mungkin seperti pendeta kita atau hamba Tuhan dari gereja, atau yang mengunjungi kita bisa juga saudara kita yang sangat baik dan memberikan banyak nasihat kepada kita. Nah, hari ini tema kita adalah perlunya perkunjungan. Anak-anak, Paulus, Barnabas, Yudas, dan Silas menerima mandat dari persidangan para rasul dan panatua di Yerusalem untuk mengunjungi jemaat Antiokhia. Itu di dalam ayat 22. Jadi Bu Delita akan jelaskan dulu secara singkat tentang ayat ini ya. Yudas dan Silas menerima tugas khusus untuk menyampaikan surat pengembalaan secara lisan dalam rangka menanggapi keresahan jemaat soal ajaran di ayat 27. Coba kita baca 27 ya. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Nah, keresahan itu ini di dalam kejadian waktu di jemaat itu disebabkan karena jemaat Antiokhia menerima ajaran dari orang-orang yang tidak memiliki otoritas rasuli dalam hal mengajar, sehingga jemaat menjadi bingung dan hatinya goyah. Itu di ayat 24. Coba kita lihat 24. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Nah, anak-anak, jemaat Antiokhia mendengarkan penjelasan Yudas dan Silas mengenai isi surat, yaitu berupa nasihat agar mereka menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, darah binatang yang mati dicekik, dan juga percabulan. Nah, dalam nasihat itu jemaat didorong untuk terus-menerus berbuat baik di dalam ayat 29. Coba kita baca ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, ya. Jadi di sini dijelaskan dengan penjelasan dua orang utusan itu, jemaat sangat dikuatkan dan dihiburkan dan bersukacita di dalam ayat 32 ya. Coba kita baca. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka ya. Inilah kedua orang ini diutus ke Antiokhia. Silas merespon dengan memilih tetap tinggal di Antiokhia untuk mendampingi jemaat. Nah, di dalam kisah para rasul ini kita bisa melihat pesan yang disampaikan oleh Paulus melalui surat yang diberikan oleh Yudas dan Silas untuk menyampaikan kepada jemaat di Antiokhia. Supaya apa? Supaya mereka menjauhkan diri dari yang tadi di ayat 29 ya, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi mereka didorong untuk terus berbuat baik, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan tentunya.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita saling mengunjungi adalah perbuatan yang baik dan juga penting ya, khususnya ketika ada teman kita yang sedang sakit misalnya. Tetapi kalau sekarang sedang pandemi begini, kita memang dilarang berkunjung. Karena apa? Itu tidak boleh. Tapi dengan cara kita care, kita peduli dengan teman-teman kita. Seperti tadi Paulus sangat peduli ya dengan jemaat yang mulai resah, mulai bimbang, lalu mulai goyah imannya. Tetapi Paulus mengambil tindakan untuk mengirimkan surat ya, pesan untuk menguatkan mereka. Nah, kalau sekarang situasi pandemi begini, bagaimana Ibu Delita? Mau berkunjung jelas tidak boleh, jelas tidak bisa. Tetapi bagaimana kita bisa menguatkan teman kita yang sedang sakit, dengan cara apa? Sekarang kan banyak sekali fasilitasnya dan banyak sekali media-media yang bisa membuat kita tetap bisa bertemu dengan cara bertatap muka. Bisa dengan video call lewat WhatsApp atau lewat Zoom, dan lalu mengobrol, bertanya tentang teman kita, lalu mendoakan mereka. Nah, ini penting karena di pandemi begini kita tidak boleh berkunjung. Ya, itu adalah hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa juga mendoakan teman kita yang sedang terkena musibah, dan banyak lagi ya. Karena apa? Teman-teman kita, mereka memerlukan perhatian dan sapaan kita juga. Nah, anak-anak, kehadiran kita cukup memberikan penegasan seperti ini contohnya. Aku merasakan apa yang kau alami temanku, aku berdoa untukmu. Mari kita sama-sama berdoa. Pokoknya banyak sekali ya yang bisa kita sampaikan kepada orang di sekitar kita atau teman kita. Bahkan yang di rumah dulu nih, misalnya lihat kakaknya sedang sedih atau mami papi sedang sedih, kita bisa juga memberikan hiburan untuk keluarga kita yang ada di sekitar kita dulu, yang ada di rumah. Pastinya hal-hal itu yang Ibu Delita sampaikan akan memberikan kelegaan dan sukacita untuk yang tadi orang yang khawatir, yang takut, atau yang sakit. Jangan lupa kita melakukan hal itu adalah untuk memperkenalkan bahwa ingat, bukan karena kita mereka bahagia atau sukacita, tapi karena kita memperkenalkan Tuhan Yesus yang sanggup menolong apapun beban hidup, pergumulan, kesusahan yang kita alami. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Ini akan menguatkan saudara-saudara kita seperti yang dilakukan tadi oleh rasul-rasul ya, yang berkunjung ke jemaat di Antioquia ya anak-anak ya. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini dapat membangun kembali hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan dan dengan sesama kita juga, saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, jangan lupa tetap peduli walaupun di rumah kita bisa menggunakan media yang ada seperti video call dan lain-lain, sehingga teman kita akan tetap senang, orang tua kita juga senang ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan ingat bahwa perlunya peduli dengan orang lain. Ini perlu sekali karena ini adalah perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Dan jangan lupa dimanapun kita berada, kita selalu memperkenalkan Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat yang bisa menolong hidup kita. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengar. Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengerti bagian-bagian firman Tuhan dari kisah para rasul ini. Kami mau Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami dimanapun berada kami menjadi terang, memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat sikap-sikap hidup kami yang peduli dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang berada di rumah, yang mengikuti pelajaran dari jarak jauh. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan rasa bahagia yang luar biasa sehingga
semua anak-anak bisa enjoy mengikuti pelajaran dari jarak jauh. Bahkan orang tua juga semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini kepadamu. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.